Halo semua, balik lagi di channel Willisberry, channel seputar dunia perkontenan. Nah, sebagai full-time content creator dan mantan digital marketer, aku bakal share gimana sih cara content creator menghasilkan apa. Nah, di akhir video aku juga share insight point of view dari brand untuk penentuan mau kerja sama-sama kita atau enggak. Jadi pastikan nonton sampai habis ya. Wake up, today's gonna be a good day. Yang pertama, sponsorship atau endorsement. Yes. Jadi, biasanya brand-brand yang merasa target market mereka itu cocok dengan niche audience profile kita, biasanya akan menawarkan kerjasama seperti posting reels, soft selling produk mereka, tag di story, dan lain-lain banyak deh. Atau hanya sekedar memperkenalkan produk aja. Nah, jenisnya itu bermacam-macam banget. Untuk rate-nya tergantung di dealing masing-masing. Yang kedua, manajemen. Nah, kalau yang tadi brand cari langsung ke kita, ini brand cari ke manajemen special endorsement. Jadi biasanya kita sebagai content creator nih, kita daftar sebagai talent ke manajemen endorsement ini. Untuk pendaftarannya itu ada yang berbayar, ada yang gratis, tergantung masing-masing. Nanti setelah kita udah isi nih data dirinya, kita bakal dimasukin ke grup dan tiap harinya bakalan di broadcast job apa-apa aja. Misalnya project parfum, job desk-nya post apa, story kah, buat video kah, dan fee-nya itu juga tergantung. Kalau misalnya kita cocok ya kita apply aja, kita daftar. Kalau misalnya kita nggak cocok, kita skip gitu. Nah, untuk payment itu juga tergantung dealing masing-masing. Nah, kalau untuk affiliate, konsepnya itu kita buat konten tentang satu produk, terus kita kasih tahu cara beli di tokonya dengan cara klik keranjang kuning yang udah kita pin, atau kita klik link belanja produk yang ada di bio. Gak asing lah ya. Ntar kalau misalnya ada orang yang check out nih ya, kita dapat kecing-kecing, kita dapat komisi. Untuk besaran komisinya itu variatif juga, ada yang 2.000 dan bahkan ada yang 100.000. Beda-beda, oke? Nah, kalau untuk poin selanjutnya yang aku jelasin ini adalah untuk kreator yang udah punya fans follower yang lumayan gede ya. Jadi kita bisa jualan produk atau jasa kita sendiri. Jadi kita bisa jualan kaos, payung, serandom apapun selama itu masih bisa cocok sama niche kita. Nah, kalau yang ini udah rahasia umum lah ya. Memang gak semua konten kreator jadi YouTuber sih. Ini buat konten di YouTube bisa dapat kecing-kecing. Nah, live di beberapa platform biasanya bisa dapat gift dari orang lain atau bahasa lainnya sawer. Dan kemudian gift-nya itu bisa kita cairkan. Cuman untuk poin ini, aku pribadi kurang rekomendasi ya. Karena banyak pihak yang salah gunakan jadi wadah ngemis online. Tahu kan yang udah sempat viral kemarin loh. Ya kan? So, balik lagi ke preferensi masing-masingnya. Aku percayanya sih kalau kita selama ini share-nya tetap konten yang value-nya good, kita nggak perlu sampai tahap ini. Juga udah bisa kecing-kecing. Yang ketujuh, jadi pembicara. Kurang lebih sama dengan poin yang pertama tadi, karena sama-sama kerjasama dengan brand. Cuman ini lebih ke biasanya kalau jadi pembicara, kita juga harus siapin materi belajarnya. Kemudian persiapan lainnya yang sesuai dengan brand. Nah, itu dia beberapa poin cara konten creator kecing. Jadi sampai di sini 7 poin tadi aku grab ya, yang anggapannya masih terkunci. Karena kan harus ada pencapaian level tertentu baru sampai bisa brand itu mulai lirik ke kita kan. Nah, jadi sebagai mantan digital marketer yang dulunya aku tuh bisa cari sampai ratusan konten kreator guys per hari. Bayangkan, buat dealing dengan campaign brand yang aku handle, terus ya macam-macam lah. Jadi yang pertama yang aku perhatikan itu pastinya engagement rate-nya. Banyak caranya, salah satunya bisa dari socialblade.com. Nah, jadi engagement rate-nya ini atau IR-nya ini berapa persen? Kalau persennya itu dikit, ya udah nggak bagus berarti. Minimal harus 3% atau berapa lah gitu. Terus growth follower-nya gimana? Apakah naik terus atau merah terus? Karena kalau misalnya tiap hari ada yang unfollow terus, merah terus, banyak unfollow tuh kan pertanyaan gitu kan, kenapa? Antara si kawan ini beli follower atau kurang engaging, atau kontennya kurang menarik gitu dan gak deket sama followernya. Nah, biasanya aku skip. Nah, yang kedua, postingan kontennya itu sesuai nggak sama brand yang cari. Misalnya nih, brandnya aplikasi cari reseller online, ya kan? Nah, kontennya harus tentang yang gimana? Yang cari part-time job, yang dapat uang sampingan, cara-caranya, ide bisnis sampingan, dan lain-lain.
Jadi antara target market brandnya sama niche audience content creator ini itu bisa match gitu. Yang ketiga, fast respon. Yes. Jadi gambarannya gini ya, aku kan ada ya target date dari kalian kapan bisa terpenuhi, misalnya cari 100 content creator dalam 1 bulan misalnya, atau dalam 2 minggu kadang-kadang, ya kan? Nah, untuk campaign tertentu itu. Jadi kalau content creatornya udah di reach, balasnya lama, ampun. Bahkan ada yang sampai berminggu-minggu nggak balas guys, beneran. Jadi biasanya itu aku udah say goodbye, bye-bye, skip. Sorry to say, balik ke preferensi masing-masing ya gimana. Cuman ya ini cara aku gitu. Kalau aku kan memang butuh cepat, kecuali kalau udah terkenal, pakai banget. Nah ada klien yang maksa nih, nggak bisa, harus sama dia, pokoknya harus sama dia. Aku nggak mau tahu, harus sama dia. Nah itu barulah follow up 2-3 hari sekali ya kan. Apakah ada pertanyaan lain terkait penawaran kerja sama ini kakak? Ditunggu ya kabarnya, bla 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 gitu. Kayak gitu, stres loh handling pekerjaan kayak gitu jujur. Oke, kerja curcol ya. Oke. Jadi itu dulu kira-kira gambarannya, mulai dari mana konten kreator bisa hasilin duit sampai point of view dealing dari brand. Nah, semoga bermanfaat ya guys. Dan kalau kamu ada request mau bahas konten seperti apa selanjutnya, bisa banget komen di kolom komentar di bawah. Dan like, share, sama subscribe channel ini supaya kita bisa belajar bareng lagi. Oke? See you, bye-bye. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations.